Apa kabar? Mari kita pada sore hari ini kita semua diundang, kita semua diajak untuk kembali berkumpul di tempat ini di gedung aneks ini untuk pertemuan kita. Tadi saya dikatakan itu pertemuan DPP Pleno. Kita sudah mengawali 3 tahun yang lalu. Dan kita sudah dilantik dan kita sudah menjalankan rencana kita selama 3 tahun itu, dan sebenarnya sudah berakhir masa berlakunya itu 5 Januari 2023. Tetapi seperti dikatakan karena DPP ini juga dipercayakan untuk mengurus perayaan Natal dan Paskah, maka pada saat itu saya sudah diminta untuk perpanjang sampai dengan selesai perayaan Paskah, lalu kita akan berkumpul untuk membuat laporan kegiatan yang sudah pernah dijalankan selama 3 tahun. Setelah itu akan kita bubarkan dan kita nanti akan memilih dengan yang baru. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih Tuhan, Dewan Pastoral Paroki itu adalah satu badan yang sangat perlu atau dibutuhkan untuk diatur secara rapi, jelas dan tegas agar program-program rencana dan kegiatan pelayanan dalam paroki dapat berjalan dengan lancar, terarah dan efektif. Peran aktif dan kerjasama antara anggota dalam seksi-seksi antara pribadi dengan segala kemampuan, keahlian itu sangat diharapkan untuk merencanakan dan juga untuk melaksanakan serta memutuskan bersama kegiatan bersama demi membangun iman umat di paroki kita ini. Dan itu tujuan dari kita membentuk atau membangun Dewan Pastoral Paroki. Jadi sebagaimana itu dipilih secara khusus, dibentuk DPP untuk membantu pastor. Sebagaimana para pastor itu juga adalah pembantu uskup. Kalau dia adalah imam projo, dia adalah pembantu uskup. Tapi kami sebagai imam biarawan, kami juga untuk membantu pimpinan kami terprovinsial, dan kami bertanggung jawab kepada pimpinan kami. Maka saya berada di sini sebagai pastor paroki di sini. Saya ada di sini. Saya didelegasikan atau ditempatkan oleh pimpinan saya sebagai provinsial, sebagai pimpinan biara. Saya ditugaskan di sini dan ditugaskan di Pontianak, di Keuskupan Agung Pontianak ini, dan Uskup Agung Pontianak dia yang punya wilayah, dia yang memberikan SK penempatan untuk saya bekerja di sini. Jadi kami dikirim atau diutus oleh pimpinan kami dari serikat ke wilayah tempat ini, dan di sini wilayahnya uskup, maka kami mendapat SK khusus dari Bapak Uskup. Dan SK ini adalah satu yurisdiksi untuk pelayanan kami yang terbatas di wilayah di mana kami bekerja. Itu adalah yurisdiksi untuk pelayanan. Jadi kalau saya di Gereja Bunda Paroki Bunda Maria Jeruju, itu pelayanannya saya itu meliputi Paroki Bunda Maria Jeruju, yurisdiksi atau kuasa atau wilayah pelayanan di sana. Tapi kalau kemudian di Keuskupan Agung saya diminta untuk bisa melayani ke paroki lain, maka saya harus mendapat izin atau mendapat kuasa khusus sekarang dari pastor paroki di sana untuk bisa melayani. Entah itu berizin tertulis atau izin lisan untuk pelayan misa atau pelayan apa saja bisa. Itu yurisdiksi saya itu terbatas, dan masing-masing kami terbatas. Semua pastor itu tahu batas wilayah. Hanya kita seringkali karena tidak tahu, tidak mengerti dalam hal pelayanan. Contoh saja, pelayanan di rumah atau pelayanan di lingkungan. Kita pikir sesuka-suka kita, seenak kita saja kita bisa panggil pastor siapa saja untuk bisa membantu. Padahal itu mempunyai wilayah untuk bisa melayani di mana, untuk bisa melayani di tempat di mana dia berada. Tapi kalau dapat izinan khusus untuk bisa melayani, ada orang ini pastor ini kena kepunahan saya,
hubungi pastornya dulu, baru datang berita pastor paroki. Padahal terbalik, harus hubungi pastor paroki dulu, baru minta pastor. Karena yang berkuasa atau yang mempunyai wewenang di paroki itu adalah pastor paroki. Itu menurut yurisdiksi masing. Semua pastor tahu. Sebenarnya kalau mau pastor diminta, dia harus tanya dulu, apakah pastor paroki sudah diberitahu atau sudah ada pastor paroki. Seperti itu menurut. Jadi kami ditempatkan. Jadi saya posisi di sini kalau saya mau bertanggung jawab ke atas ada dua. Bertanggung jawab saya sebagai orang biarawan, sebagai anggota kongregasi, saya bertanggung jawab kepada pimpinan saya itu provinsial. Ada hal tertentu berkala kami harus juga harus bertemu dengan provinsial untuk memberitahukan apa yang kami lakukan di sini atau apa yang boleh kami buat di tempat ini. Lalu yang kedua, sebagai di bawah kekuasaan atau di bawah wewenang Bapak Uskup Agung Pontianak, maka saya juga harus bertanggung jawab kepada Bapak Uskup Agung Pontianak. Segala kegiatan, segala apa yang terjadi atau laporan dari Paroki Bonamari Jodin, saya harus menyampaikan kepada Bapak Uskup apa yang terjadi di sini. Daripada pada giliran pada tempatnya, maka semua umat yang ada di Paroki Bonamari Jodin, di bawah Paroki Bonamari Jodin ini akan diminta juga kerjasamanya, partisipasinya untuk membantu tugas saya sebagai pastor paroki di tempat ini untuk mempermudah, memperlancar segala kegiatan. Jadi karena itu dibentuk, entah itu dipilih ketua lingkungan atau ketua seksi atau ketua DPP, pengurus DPP itu tugasnya untuk membantu pastor paroki untuk mempermudah dan memperlancar segala kegiatan di paroki. Dari segala apa yang sudah ditetapkan bersama, dibuat bersama, maka tugas dari semua seksi atau semua bagian itu harus membuat pertanggungjawaban dan menyampaikan laporan-laporan khusus. Laporan antara di dalam grup itu sendiri, laporan dari grup itu ditujukan kepada pastor paroki. Saya sebagai yang ada di bawah uskup, saya ada kuasa untuk mendengarkan laporan-laporan apa yang dilakukan oleh semua seksi atau semua subbidang yang ada di dalam wilayah paroki. Jadi karena itu anggota DPP ini yang sudah yang dipilih, waktu itu dipilih, diutus dari lingkungan, dipilih lalu sudah di SK-kan dilantik oleh uskup pada tanggal 5 Januari tahun 2020. Sudah saya kira sudah bersama-sama sudah merencanakan kegiatan bersama, lalu sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan itu. Kegiatan ke dalam seksi masing-masing sudah menjalankan tugas seperti apa yang sudah direncanakan untuk jangka panjang dan jangka pendek. Jangka panjang untuk 3 tahun atau jangka pendek untuk kegiatan-kegiatan khusus beberapa minggu atau bulan itu sudah tetap dijalankan. Dan sudah selama 3 tahun kita menjalankan tugas itu masing-masing. Dan saya kira DPP ini saya kira setelah dilantik kita mengalami musibah atau boleh kita katakan bencana, saya kira itu COVID-19 pada waktu itu. Banyak hal yang terbengkalai, ada rencana-rencana yang tidak bisa dilaksanakan dengan baik atau tidak bisa terselesaikan pada saat itu sampai beberapa tahun terakhir, atau mungkin masih juga ada pengaruhnya sampai hari ini, sehingga ada yang mungkin direncanakan pada saat itu tapi tidak dilaksanakan sepenuhnya atau tidak bisa dibuat mungkin sampai hari ini. Mungkin seperti itu, ada hal-hal yang khusus pada saat itu. Jadi pada sore hari ini saya kira kita diundang, diajak bersama-sama berkumpul di sini di akhir dari periode pelayanan. Bapak dan Ibu diminta untuk membuat laporan apa yang sudah dibuat, apa yang sudah dilaksanakan dalam atau selama periode 3 tahun itu, apa yang sudah dilakukan dan apa yang belum atau apa yang tidak dilakukan. Itu kita hanya mau mendengar apa yang sudah dibuat dan apa yang tidak dibuat pada sore hari ini di akhir dari masa pelayanan ini. Sebagaimana Yesus mengutus muridnya pergi berdua-dua, mereka pergi ke kampung-kampung, lalu mereka kembali, mereka sharing, mereka membagi pengalaman. Ada pengalaman yang menggembirakan, membahagiakan,
tapi juga ada pengalaman yang mengecewakan atau ada yang berhasil dan ada yang gagal. Mungkin juga dalam perjalanan pelayanan kita selama 3 tahun ini, mungkin ada hal-hal yang kita capai yang menggembirakan kita, tapi juga membawa kesuksesan untuk pelayanan kita di Proki Bunda Maria Jerutu ini. Tetapi juga mungkin hal-hal yang kita tidak buat atau kita tidak lakukan atau kita gagal. Itu saya kira sebagai manusia, saya kira ada hal-hal yang mungkin kita punya kemampuan untuk bisa menyelesaikannya dengan baik, tetapi mungkin juga ada hal yang kita tidak mampu untuk bisa menyelesaikan. Mungkin itu kita akan biarkan untuk orang-orang berikutnya, sesudah kita mungkin akan bisa, barangkali dengan kemampuan akan bisa melakukan. Jadi pada sore hari ini kita akan mendengarkan laporan dari masing-masing atau yang sudah dirangkum oleh Ketua 1, Kedua 3. Laporan itu akan disampaikan, hanya dilaporkan yang dilaksanakan dan yang tidak dibuat atau tidak dilaksanakan, itu saja dilaporkan. Di sana tidak ada tanya jawab. Kenapa begini, tidak ada begitu, tidak ada proses tanya jawab apa tidak bisa melakukan atau kurang. Karena kita tidak bisa evaluasi untuk melaksanakan. Kita hanya mungkin akan ada beri usul dan saran untuk mungkin ada DPP yang berikutnya. Dan mungkin ini kami tidak bisa buat, nanti kamu bisa barangkali ada ini mau dilaksanakan atau ini teruskan begini. Tapi kita tidak bisa mempertanyakan kenapa ini itu lalu mungkin mempersoalkan macam-macam. Ini bukan kesempatan untuk itu. Jadi kita hanya akan mendengarkan laporan apa yang sudah dibuat dan apa yang tidak dibuat. Yang kita belum mampu buat atau kita belum bisa buat, itu mungkin kita akan titipan itu atau kita akan jadi usulan untuk DPP periode berikutnya, nanti mereka yang akan melakukan atau akan menjalankan. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa ini hanya kita ada di sini hanya untuk mendengarkan laporan dari masing-masing seksi atau yang sudah diserahkan kepada Ketua 1 atau Kedua 3, mereka yang akan merangkum lalu akan melaporkan. Lalu setelah itu mungkin kita hanya lihat di mana kita bisa, ini kami gagal karena ini, lalu mungkin untuk DPP berikut ini barangkali harus buat ini, harus buat itu, seperti ini. Jadi mari Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita pada kesempatan ini kita coba untuk mendengar apa yang sudah dibuat dan apa yang barangkali belum dibuat, lalu apa yang mau kita usulkan untuk DPP berikutnya, periode berikutnya, nanti apa yang akan dilakukan supaya barangkali rencananya diperbaiki atau usaha apa yang harus dibuat supaya bisa lebih sukses atau bisa lebih berhasil. Saya kira demikian. Saya kira mari kita mulai untuk mendengarkan arahan atau mendengarkan laporan yang barangkali diberikan oleh pengurus dari seksi atau dari ketua bidang. Terima kasih.